Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Teman-teman di sini ada yang sudah ujian, ada yang belum ujian, dan ada yang sebentar lagi ujian. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perawat sedang melakukan pengkajian di salah satu desa di Jawa Timur. Sasaran yang dilakukan pengkajian tersebut adalah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dua orang anak, paman, kakek, dan nenek. Sang ayah yang menjadi kepala keluarga bekerja sebagai buruh tani dibantu anak pertama yang berusia 16 tahun. Berdasarkan data di atas, apa tipe keluarga yang sedang dikaji oleh perawat? A. Nuclear family, B. Extended family, C. Blended family, D. Nuclear death, atau E. Bukan salah satu di atas. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Kalau nuclear family itu adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Jadi ini ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian kalau extended family itu adalah keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kemudian ada paman juga bisa, dan ada kakek. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau blended family itu adalah keluarga inti yang dibentuk kembali melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya ya. Jadi blended family. Kemudian kalau nuclear death adalah jadi anggota keluarga ini hanya terdiri dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan tinggal dalam satu rumah yang sama. Kalau yang ini jawabannya B ya, keluarga besar. Kemudian soal berikutnya. Seorang perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga yang terdiri dari nenek, ayah, ibu dengan 4 orang anaknya. Anak pertama harus tinggal di luar kota untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan kasus di atas, apakah tipe keluarga tersebut? A. Nuclear family, B. Extended family, C. Blended family, D. Middle age, atau E. 3 generation. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Kalau nuclear family itu adalah keluarga inti ya, sudah dibahas sebelumnya. Extended family itu adalah keluarga besar. Blended family itu adalah keluarga yang terdiri dari suami istri yang sebelumnya pernah menikah. Kalau middle age itu adalah tipe keluarga yang beranggotakan suami istri sementara anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah yang sama. Apakah itu menikah atau sekolah ya teman-teman. Di sini juga bisa sih ya. Karena ada yang melanjutkan pendidikan ya, tinggal di luar kota. Tapi di sini ada neneknya, berarti kalau itu adalah 3 generation ya, ada nenek, ayah dan ibu, kemudian 4 orang anaknya. Jadi yang E. Baik, soal berikutnya. Perawat dinas malam melaporkan kepada perawat penanggung jawab pasien terjadinya kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Hal tersebut disebabkan terjadinya disaster pasien karena kecelakaan lalu lintas. Kedua perawat tersebut bersepakat untuk melaporkan kejadian dan penanganannya kepada kepala ruang saat timbang terima pasien dan akan mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Apa jenis kegiatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, conference. Conference itu adalah ada 2 ya, ada free dan post conference. Free dan post. Nah, free conference itu adalah tindakan yang dilakukan oleh ketua tim setelah melakukan timbang terima dengan dinas sebelumnya. Jadi free conference dulu, tindakan apa yang harus dilakukan selama kita berdinas. Kalau post conference itu adalah sebelum melakukan operan dengan dinas yang akan datang. Jadi kita post conference dulu apa saja yang sudah dilakukan dan apa rencana tindakan keperawatan yang akan dilanjutkan oleh dinas berikutnya. Kemudian kalau laporan pagi ya timbang terima ya teman-teman. Ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh perawat yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien. Jadi melibatkan pasien juga, misalnya ada kasus sulit, kemudian kita lakukanlah ronde keperawatan. Kalau komunikasi SBAR itu adalah situasi, background, assessment, rekomendasi ya. Itu untuk komunikasi efektif. Ya, jawabannya adalah yang E, diskusi refleksi kasus. Jadi ada sebuah kasus,
Ya, jadi ada kesalahan identifikasi, kemudian kita refleksikan apa sih yang menyebabkan kasus itu terjadi dan bagaimana cara penanggulangannya agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, soal nomor 4. Perawat primer dan perawat asosiat Dinas Pagi sedang menerima laporan dinner station dari perawat asosiat Dinas Malam tentang kondisi pasien dan setelah laporan selesai berkeliling ke ruang rawat untuk memastikan kondisi pasien. Perawat primer melakukan identifikasi permasalahan pada pasien untuk memastikan arahan asuhan keperawatan yang akan diberikan pada perawat asosiat. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan perawat primer tersebut? A. Timbang terima, B. Diskusi refleksi kasus, C. Ronde keperawatan, D. Audit keperawatan, atau E. Credentialing. Oke, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah timbang terima ya. Jadi ini perawat primer dan perawat asosiat Dinas Pagi sedang menerima laporan dinner station dari perawat asosiat Dinas Malam ya. Kemudian berkeliling untuk memastikan kondisi pasien. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar grade 2 dengan luas luka bakar 35%, berat badan 50 kg, tinggi badan 156 cm, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 60 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Pasien telah diberikan terapi cairan RL sebanyak 2000 cc. Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan terapi cairan tersebut? A. Urin output 12,5 sampai 25 ml per jam. B. Urin outputnya 25 sampai 50. C. Urin outputnya 50 sampai 75. D. 75 sampai 100 atau E. 100 sampai 125. Nah, data yang kita butuhkan di sini hanya berat badannya saja. Karena urin output normal itu adalah 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan gitu kan per jam. Berarti 0,5 dikali 50 adalah 25, 1 dikali 50 adalah 50. Maka jawabannya adalah yang B. Sepertinya saya terlalu cepat ya teman-teman. Oke, saya perlambat lagi ya. Seorang perawat sedang melakukan pengkajian pada sebuah keluarga di mana salah satu keluarga terdiagnosis TB paru. Hasil pengkajian didapat data ventilasi kurang dan klien tampak membuang ludah di sembarang tempat. Meski demikian, keluarga tampak rukun dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kasus di atas, fungsi keluarga apakah yang terganggu? A. Fungsi afektif, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi reproduksi, D. Fungsi perawatan kesehatan, atau E. Fungsi ekonomi. Nah, di sini ada data kalau ventilasi kurang, kemudian tampak membuang ludah di sembarang tempat. Maka jawabannya adalah fungsi perawatan kesehatan. Kalau fungsi afektif adalah jadi tindakan untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Contohnya seperti mengajarkan makan, mengajarkan berbicara, berjalan, itu adalah fungsi afektif. Kalau fungsi sosialisasi itu adalah jadi untuk mengembangkan dan melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah, berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Kalau fungsi reproduksi adalah untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Fungsi ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Jawabannya di sini sudah cukup jelas ya, yang D. Soal nomor 7. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian pada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama berusia 8 tahun dan anak kedua berusia 5 tahun. Sang ayah sebagai kepala keluarga bekerja sebagai petani dan sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Berdasarkan kasus tersebut, apakah tahap perkembangan keluarga klien? A. Keluarga childbearing, B. Keluarga anak prasekolah, C. Keluarga anak usia sekolah, D. Keluarga anak usia remaja, atau E. Keluarga paruh baya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Untuk menjawab tahap perkembangan keluarga, kita lihat dari anak pertama ya. Keluarga childbearing itu anaknya berusia sampai dengan 30 bulan. Kalau anak prasekolah itu anaknya 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian anak usia sekolah itu adalah
6 sampai 12 tahun. Anak usia remaja itu 13 sampai 20 tahun, dan keluarga paruh baya itu anak terakhirnya meninggalkan rumah dan salah satunya masuk ke dalam usia pensiun. Jadi di sini jawabannya adalah keluarga anak usia sekolah yang C. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 60 tahun datang ke pustu yang ada di dusunnya dan mengeluh gatal-gatal pada bagian punggungnya sejak 1 minggu yang lalu. Kulit klien tampak kering dan bersisik. Perawat memberikan edukasi tentang cara melindungi kulit dari kekeringan dan mengajarkan menggunakan lotion pelembab pada kulit setelah mandi. Apa kriteria keberhasilan jangka pendek intervensi tersebut? A. Meningkatkan pemahaman tentang masalah kulit. B. Meningkatkan kelembaban kulit. C. Tidak terjadi luka pada kulit. D. Kulit bebas dari infeksi. Atau E. Kulit bersih. Baik, di sini kan sedang mengajarkan penggunaan lotion pelembab. Jadi tujuan jangka pendeknya itu adalah meningkatkan kelembaban kulit. Dan tujuan jangka panjangnya itu adalah tidak terjadi gatal-gatal, kulit kering dan bersisi. Jadi jangka pendeknya biar lembab dulu kulitnya sehingga tidak menimbulkan gatal-gatal, kering dan bersisi. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 68 tahun dirawat di bangsal geriatri akibat stroke. Pasien mengalami kelemahan pada tubuh bagian kiri. Hasil pemeriksaan kekuatan otot pasien tubuh bagian kiri adalah 2 dan bagian kanan 5. Indikasinya adalah 2, hanya bisa makan dan menggunakan pakaian sendiri. Pasien sudah mampu meremas bola karet dan saat ini pasien telah diperbolehkan pulang. Apakah topik discharge planning yang harus diberikan? A. Lingkungan yang mempermudahkan pergerakan pasien. B. Latihan gerak tubuh aktif dan pasif. C. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari. D. Penggunaan alat bantu jalan. Atau E. Personal hygiene. Data yang kita dapat di sini adalah kekuatan otot bagian kiri itu adalah 2. Kemudian kita sudah mengajarkan untuk meremas bola karet. Maka berikutnya adalah latihan gerak tubuh aktif dan pasif. Oh ya, kalau skor 2 itu apa teman-teman? Skor 2 itu adalah hanya mampu menggerakkan sendi ya, atau hanya bisa bergeser-geser, tidak mampu mengangkat tangan atau melawan gravitasi. Baik, soal nomor 10. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah menemukan laki-laki berusia 69 tahun mengeluh nyeri kepala pada bagian belakangnya, pusing, telinga berdengung. Nyeri selalu muncul sepulang klien kerja di sawah. Klien mengatakan bekerja di sawah dari pagi hingga menjelang sore, sehingga tidak pernah mengikuti posbindu yang ada di daerahnya atau datang ke pustu untuk kontrol tekanan darah. Klien memiliki riwayat hipertensi dan hanya meminum obat yang diberikan ketika datang ke posbindu pertama kali yang saat ini sudah habis. Hasil pengkajian tekanan darah 170/130 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Risiko cedera. B. Nyeri kronis. C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Atau E. Manajemen kesehatan inefektif. Baik teman-teman, di sini ada data nyeri ya, tapi data nyerinya itu tidak tahu skor nyerinya itu berapa. Dan di sini ada pasien memiliki riwayat hipertensi dan hanya meminum obat yang diberikan ketika datang ke posbindu pertama kali. Jadi sebenarnya si pasien itu sudah tahu cara penanggulangannya tapi tidak dilanjutkan, maka jawabannya adalah yang E, manajemen kesehatan inefektif. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat teman-teman yang mau ujian P3K. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.